Kalau kalian sering scroll-scroll TikTok di awal-awal masa kejayaannya, sebelum FYP dipenuhin sama skit-skit cringe dan live hack nggak jelas, mungkin kalian pernah lihat satu sosok unik. Itu namanya Buddy Haynes, atau yang lebih dikenal dengan username The Buddy. Orangnya cowok, udah masuk kepala 3, tapi masih aktif banget bikin video TikTok sambil tinggal di rumah orang tuanya. Awalnya sih banyak yang anggap dia ini cuman konten kreator random yang lagi nyari validasi online. Tapi ternyata di balik joget-joget awkward dan jaket kulitnya itu tersimpan cerita yang gelap banget, bre. Dan inilah kisah dari si Buddy Haynes. 6 tahun lalu, pas Musical.ly itu resmi tutup dan TikTok mulai ngambil alih dunia, nah si Buddy Haynes ini langsung loncat ke platform baru itu kayak ikan nemu kolam baru. Bikin video joget, duet, sampai viral gara-gara TikTok legendaris dia yang isi lagunya Why Do Good Girls Like Bad Boys. Lu tau lah itu template cringe yang dulu rame banget. Tapi justru dari viralnya video itu, orang-orang mulai nyadar ada yang aneh dari aktivitas si Buddy ini di TikTok. Dan makin dilihat, makin banyak yang mulai ngerasa risih sama dia. Masalahnya bukan cuma soal kontennya yang awkward gitu, bre, tapi lebih ke siapa yang dia pilih buat duet. Buat kalian yang belum pernah main TikTok, jadi kan gini ya, duet itu kan bukan sistem acak ya. Lu harus milih sendiri video siapa yang mau lo duetin kan. Dan Buddy ini kelihatan sering banget, dan gua tekankan sekali lagi, sering banget duet sama cewek-cewek yang mukanya tuh kelihatan masih muda banget. Gue ngomong kelihatan muda karena ya emang kelihatan banget gitu, kayak masih bocil. Bahkan ada beberapa duet yang vibe-nya tuh agak flirty gitu, yang bikin suasananya langsung kerasa kagak bener. Gue kagak bakal nampilin bocah-bocah itu di video karena jelas ya mereka anak-anak, dan gue juga udah crop-cropin bagian wajah mereka. Tapi percaya dah, di setiap klip yang gue tampilin nanti sebenarnya itu tadinya duet sama anak kecil. Dan ini bukan sekali dua kali, jumlahnya tuh puluhan, men. Dari situlah orang-orang mulai mikir, ini orang siapa sih? Beneran konten kreator biasa atau emang udah kebiasaan creepy dari sananya? Nah, karena makin banyak yang curiga, salah satu konten kreator lain namanya BitHoji itu mutusin buat ngetes langsung. Dia nyamar jadi cewek 14 tahun dan mulai ngobrol sama si Buddy. Dan ya bisa lu tebak sendiri, si Buddy ini langsung nyantol kayak ikan yang dikasih umpan, kagak butuh waktu lama. Dia mulai ngeluarin kalimat-kalimat yang jelas banget flirty dan kagak pantas dikeluarin ke anak cewek 14 tahun gitu. Dan yang lebih parah, dia tuh tahu kalau orang yang dia ajak ngobrol itu underage, tapi tetap gas, bre. Bahkan dia sempat ngirimin pesan-pesan yang gue jamin kalau kalian baca sendiri pasti langsung bikin mual gitu. Menurutmu aku menarik nggak? Umur berapa kamu? Si cewek jawab 14. Boleh jujur nggak? Boleh, silakan. Kalau aku sih, aku akan berusaha bikin hubungan kita bertahan lama. Lol, aku kelihatan butuh banget ya. Gak apa-apa kok, jangan khawatir. Aku agak suka sama kamu, tapi gak seharusnya. Nah, itu dia, hitam di atas putih. Dia mengakui tahu bahwa seharusnya dia nggak boleh naksir anak di bawah umur, ya kan. Lu bisa lihat dia dengan jelas menyebut umurnya, dan itu bukan masalah buatnya. Dia malah lanjutin terus obrolannya dan terus menggoda gitu, terus ngegoda lawannya gitu. Tapi gimana kalau misal gue bilang ini belum seberapa dibanding yang bakal gue tunjukin. Sebenarnya gue bahkan kagak bisa ngasih lihat, bener-bener ngasih lihat gitu, karena dia ngirim foto bugil, bre. Gue cuman bisa ngasih lihat percakapan setelahnya. Dan jangankan canggung, rasanya tuh kayak ya Allah, ini apaan dah. Dia gak respon aku gak ngerti kenapa sih, aku gak tahu, maaf. Aku merasa jelek dan gak diinginkan, gak ada yang cewek suka sama aku. Aduh maaf, apa aku jelek banget? Aku ngerasa begitu, tolong hapus screenshot itu. Oke, aku hapus. Sekarang aku ngerasa aneh, aku yang bikin ini jadi awkward. Ya iyalah, lu ngirim foto kagak sopan, kagak senonoh anjing. Siapapun bakal ngerasa aneh gitu. Apalagi kalau korban lu pura-pura masih di bawah umur demi menjebak lu. Ini bukti jelas kalau Buddy Haynes ini tahu dia salah. Dia udah dengar umurnya dan tetap kirim foto kagak senonoh gitu. Terus maksa-maksa buat tetap lanjut flirting. Harusnya kasus ditutup di sini kan. Harusnya kita nggak perlu dengar nama Buddy
Buddy Hands lagi. Tapi di atas semua itu, dia juga ngirim uang, seolah mau bikin semacam hubungan sugar daddy sama si cewek ini. Semua informasi ini bocor ke publik berkat Bithoji dan teman-temannya yang ngumpulin bukti ngelawan si Buddy. Setelah ini terbongkar ditambah duet-duetnya dengan anak di bawah umur, publik langsung paham motif dari Buddy Hands. TikToknya kebanjiran hate sampai-sampai dia bikin video nyindir para hater, yang justru bikin apinya jadi semakin besar. Siapapun yang pernah lihat kasus kayak gini tahu kalau video semacam ini itu selalu berakhir buruk. Siapapun di internet, apalagi yang dituduh predator, harusnya paham bahwa memprovokasi haters itu cuman bikin mereka makin gencar buat ngehancurin lo gitu. Dan itu yang mau terjadi. Buddy dan keluarganya malah didoxing. Sadar dirinya kagak aman, dia bikin video lagi dengan nada-nada merengek gitu, minta orang-orang berhenti membongkar data pribadinya. Gak lama kemudian dia private semua videonya dan menghilang dari TikTok. Banyak yang ngira ini akhir cerita dari Buddy Hands, ngira duet dengan anak di bawah umur atau meme why do good girls like bad boys nya itu udah tamat. Tapi ternyata Buddy ini cuma istirahat sebentar, ngumpulin inspirasi buat balik lagi dan malah makin menjadi-jadi. Dia kembali dan kali ini lebih parah dari sebelumnya, masih setia bikin duet dengan anak di bawah umur. Masih ada bocoran DM dan foto-foto yang kagak pantas, masih aja ketangkap basah, bahkan ada yang berhasil menjebaknya dalam sting operation. Lagi-lagi ada orang yang berpura-pura sebagai minor dan ngajak dia ketemuan, tapi kali ini ketemuannya di taman, kalau sebelumnya kan cuman cecetan doang gitu ya. Dan saat Buddy muncul, seorang YouTuber yaitu Plug aktivis ngehampirin dan ngekonfrontasi dia secara langsung. Gaya style-style ala Chris Hansen gitu kalau kalian tahu. Salut buat Plug aktivis sih yang emang berani ngedatengin Buddy langsung dan ngebongkar siapa dia sebenarnya. Tapi lihat aja gitu, kita coba lihat Buddy di sini. Wajahnya kayak orang yang lagi berusaha nutupin identitas kan emang. Kalau beneran ada anak kecil yang dia temuin, entah apa yang bakal terjadi, cok. Ini jadi puncak dari semua bukti yang udah menumpuk. Setelah ketangkep, Buddy ngehapus akun TikToknya, tapi dia kagak hilang dari internet sama sekali. Dia masih streaming di Twitch selama beberapa tahun, bahkan bikin channel YouTube untuk klarifikasi. Tentunya dia cuma ngasih alasan-alasan kosong, berusaha ngebersihin namanya, meski semua buktinya kan udah terpapar, udah nyebar di internet gitu. Video itu jadi upload terakhirnya, dan selain streaming di Twitch sesekali, Buddy ini udah bener-bener menghilang. Tapi bahkan 4 tahun kemudian masih ada yang ngaku kalau mereka berhasil mancing dia dengan akun palsu minor lagi. Pertanyaannya sekarang, lebih baik ngawasin orang-orang kayak gini atau biarin aja mereka hilang gitu aja? Gimana menurut kalian? Oke, segitu aja buat video gue kali ini. Kita udah ngebahas Buddy Hands, lagi-lagi predator ya, predator yang ada di TikTok. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.